saya Zulkifli Abbas, Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi, kami tantang untuk berdebat, kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama kami di channel Taifa Kreatif. Ya sahabatku, pada kesempatan ini saya akan membagikan lagi sebuah video diskusi antara umat Islam dan juga umat Kristen. Penasaran dengan keseruan diskusinya? Mari kita sama-sama ikuti diskusi berikut ini. Hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya. Paham tidak Anda kalau Yesus itu keadaan sebenarnya apa? Manusia dan juga Allah. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi hakikatnya adalah manusia? Coba. Karena dia maha kuasa, mampu menjadi apa saja. Nggak bisa, bukan maha kuasa bisa menjadi apa saja, bukan begitu. Kalau nggak bisa jadi apa saja itu bukan maha kuasa, Bang Juma. Itu namanya apa ya? Kalau yang Anda katakan maha kuasa itu bisa jadi apa saja, berarti Tuhan Anda bisa jadi iblis. Tapi untuk apa? Bukan masalah untuk apa kok Anda batasi. Tadi katanya Tuhan itu maha kuasa, bisa jadi apa saja, berarti Tuhan Anda bisa jadi kutu, bisa jadi bakteri, kuman, gitu. Iya, untuk apa? Bisa nggak kamu menjawab untuk apa? Kok bertanya untuk apa? Ini bukan masalah untuk apa atau untuk apa. Ini masalah pernyataan saudara Tuhan Anda bisa menjadi apa saja. Nah sekarang begitu. Kalau Tuhanmu nggak bisa jadi apa saja, Tuhan saya tidak bisa menjadi. Tuhan saya maha kuasa. Contohnya maha kuasa apa? Bisa nggak jadi manusia? Tidak bisa, karena kalau jadi manusia berarti dia tidak kuasa lagi. Kalau nggak bisa berarti nggak maha kuasa, Bang. Cuma gimana sih logikanya, Bang? Sekarang begini, pertanyaan saya sederhana nih untuk Anda. Kenapa Yesus kemudian berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kenapa? Karena itu berbicara kodrat kemanusiaannya. Karena dia itu secara kelayan harus satu bersama Bapa. Bukannya tadi Tuhanmu maha kuasa jadi manusia dia? Itulah kenapa Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Karena kalau dia menjadi manusia, dia kehilangan kekuasaan. Iya, karena Yesus itu memang sepenuhnya manusia, Bang Juma. Dia menjadi hamba, tetapi secara keilahian, kodrat ilahi, dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa bangkit sendiri, menyembuhkan orang sakit. Alamak, terkait mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu membuktikan dia utusan Tuhan sesuai dengan kesaksian Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Ya, iya, kan itu utusan, nggak salah. Apakah Tuhan utusan? Ketika menjadi manusia, Yesus diutus, tetapi kenyataannya Diutus oleh siapa? Diutus oleh siapa? Diutus oleh Bapaknya. Loh, yang mana? Yang katanya Tuhannya itu cuma satu. Mana ceritanya nih? Berarti Karena mereka secara keilahian, mereka satu. Kok mereka kayak agama pagan kok mereka? Emang ada dua oknum, ada oknum Bapa, ada oknum Firman, yaitu Yesus. Oke, jadi ketika Tuhan Anda menjadi anak bayi, yang mengatur alam semesta ini siapa? Sang Tritunggal, Bapa bersama Firman dan Rohnya. Bagaimana Bapak bersama Firman? Bukankah Firmannya sudah jadi bayi? Iya, tetapi Firmannya nggak sampai di situ aja. Kan Bapak itu adalah maha kuasa atau transenden. Lelucon ini Anda dapatkan dari mana? Firman itu telah menjadi bayi. Firman telah jadi bayi. Masih ada firman lain? Ya. Cadangan? Masih ada. Masih ada cadangan lain. Bapak tidak pernah terpisah dengan Firman. Ketika Yesus menjadi manusia, Firmannya juga ada di surga. Mati. Ini lelucon apa lagi nih? Nggak bisa dipisahkan gimana? Kalau Anda Kan Yesus sendiri yang ngomong, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Baca Yohanes 8:29. Apa isinya? Ya baca. Yohanes 8 nomor 29. Karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Jelas itu. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat. Mereka dia tidak. Bapak itu ada dua oknum, dua pribadi. Bagus. Gak salah. Dua pribadi kan? Terus kenapa Anda mengatakan satu?
mengatakan satu? Satu dalam keilahian. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan satu dalam keilahian? Aspek apa yang bisa kita lihat dari Yesus sampai dia bisa dikatakan ilahi? Sementara dia manusia. Mana aspek Dalam Wahyu keilahian? 1 ayat 18, Yesus sendiri ngomong, Aku adalah Alfa dan Omega. Oh, itu iblis. Yang awal dan yang Iblis. akhir. Itu iblis. Jangan Anda bawa ke situ dulu. Itu setan. Jangan gitu lah, Bicara cuma Itu masa fakta. bilang Itu masa fakta bilang itu. Alkitab kami iblis. Loh, bukan Alkitab Anda iblis, bukan Bible Anda iblis. Tapi oknum yang berbicara dalam Wahyu 1, Akulah Alfa dan Omega, itu bukan Tuhan, bukan Yesus. Itu iblis, dan saya bisa buktikan. Yesus, kok gitu? Orang Yesus kayak ngomong melalui wahyu dari Nabi Yohanes. Saudara, memang iblisnya ngaku Yesus. Karena Yesus memang sudah menubuatkan, waspadalah kepada iblis Ya, yang Tuhan. datang kepadamu. Mana dengan datanya? memakai Yang gitulah Bang Juma. Mana datanya Saudara. yang ngomong itu iblis? Oke, silakan Anda baca Matius 24, nomor 4, nomor 5. Silakan. Kok pindah-pindah satu ayat dulu lah. Matius Anda kan berapa tadi? bertanya, mana datanya kalau yang datang Alfa Omega, akulah yang hidup, akulah yang telah bangkit, bahwa itu adalah iblis? Kan Anda minta datanya. Silakan Anda baca tuh. Aku kasih datanya. Itu kan apa namanya dari pewahyuan Betul. Nabi Yohanes. Nabi Ya, Yohanes kami mengaku dia itu nabi. Saudara, Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Apa kata Yesus? Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Dan pada saat Yesus menyampaikan firman, tidak ada itu ucapan akulah Alfa dan Omega. Itu firman baru yang dihantar oleh Yesus KW. Pahami dulu itu. Makanya kusuruh baca Matius 24. Ya udah nggak apa-apa, itu iman Anda. Loh, kok iman saya? Itu iman fakta Anda. real. Tapi kan Itu secara real. Itu real. Enggak. Itu real. Secara Saya berbicara pada saat iman real. Kristen yang udah dikanonkan, karena kami percaya Yohanes itu adalah nabi kami nggak percaya itu iblis. Masa nabi kami Silakan Yohanes? aja. Bagaimana mungkin kemudian pengikut iblis mau mengakui bahwa dia adalah iblis, dia menyembah iblis? Bagaimana mungkin iblis yang datang kepada Paulus itu diusir oleh Paulus? Anda baca dalam Kisah para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Pindah satu-satu lah Bang Juma. Dari Paulus dari mana segala saudara, macam. makanya itu kita belajar Bible itu dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Jangan Terus aku yang udah belajar dari Kejadian. Kalau Emang Bang Juma ngerti Alkitab? Coba, bisa nggak aku uji Bang Juma? Buktinya Anda menangis ketika saya menjelaskan. Loncat sini, loncat sana. Nangis? Kenapa? Karena saya telah Orang membaca kamu yang semuanya. loncat-loncat kok, bukan aku. Betul. Justru karena saya telah membaca, sudah menamatkannya dan menghafalkannya, maka saya dengan mudah memberikan pengajaran kepada saudara. Pendeta nggak bisa, dia harus buka Bible dulu. Karena mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Begini. Saudara baca Matius 24, nomor 4 sampai nomor 5 dulu, silakan. Matius berapa? Matius 24, nomor 4 sampai nomor 5, silakan. 24 nomor 4 sampai 5. Ya, sebenarnya sampai nomor 30 ya. Satu ayat, satu ayat dulu ya, jangan pindah-pindah kemana-mana. Itulah Jangan kalau kepada Anda mereka. tidak belajar Bible, beda dengan saya. Yang belajar Bible beda. Silakan Anda baca. Aku udah belajar Bang Juma. Kalau aku nggak belajar, mungkin aku udah jadi Islam. Kalau nggak ngerti aku. Silakan saudara Anda. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah Ya. supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa Mesias palsu itu? Coba, siapa Mesias palsu? Siapa yang pernah datang setelah Yesus terangkat ke langit mengaku Mesias? Yang Gak datang ada. Oh, Yesus sendiri yang ngomong pada Paulus. Yesus naik ke langit. Setelah dia naik ke langit, ada lagi orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Betul? Siapa? Siapa yang ditemui Paulus di padang gurun? Ya, orang Yesus sendiri kok. Yesus sendiri. Kan ada ayatnya Yesus sendiri yang Yesus sendiri menemui Paulus. Kasihan Jadi aku kasih datanya ya. Kasihan Sejak kapan Yesus berbohong? Yesus pada saat itu sudah terangkat ke langit atau belum? Ya, Yesus itu kan adalah Allah, dia bisa saja kapan datang aja. Di sinilah keeroran Kristen. Yesus sudah terangkat ke langit, duduk di samping kanan Tuhan. Terus yang datang kepada Paulus siapa? Ya kan Yesus Tuhan. Mau zaman dulu, mau zaman kapan pun dia bisa aja kapan dia
Disitulah errornya kamu, kawan. Inilah errornya kamu. Saya bertanya, dia duduk selama-lamanya di samping kanan Bapa dan tidak akan pernah turun sebelum kedatangannya yang kedua. Kata siapa? Kata Yesus. Maka muncul Itu pertanyaan. berbicara keilahiannya. Ilahi Bahwa Bapa lagi. itu setara dengan keilahian Yesus. Ilahi lagi, setara lagi dengan Tuhannya. Inilah pekerjaan iblis. Bagaimana mungkin kemudian pencipta langit dan bumi ada yang setara dengan dirinya, coba? Hanya iblis yang ingin Iya, menyetarkan karena dirinya dengan Yesus hanya sendiri yang iblis. ngomong, Hanya iblis Bapa permuliakanlah aku, maka aku akan memperlihatkan engkau. Berarti mereka sama-sama mulia, sama-sama setara. Nah, itu kan lucu kan? Yesus berdoa kepada Bapaknya dibilang setara. Hanya iblis yang ingin menyetarai Tuhan. Betul? Betul? Karena secara keilahian, Yesus merupakan pikirannya Bapa itu sendiri. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Yesus pikiran Bapa, sedangkan Yesus tidak tahu hari kiamat, bahkan berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, bahkan untuk berkata-kata dari Itu dirinya secara sendiri. kemanusiaan. Loh, tadi katanya Secara pikiran secara Bapa. keilahian. Tadi katanya pikiran Dia tahu. Bapa. Loh, kalau pikiran Bapa berarti dia maha tahu kan? Dia maha tahu. Nah, Tetapi kenapa secara Yesus kemanusiaan dia tidak kenapa? mau memberitahu. Loh. Dengar, Yesus sendiri yang Inilah ngomong. tabiat iblis. Yesus sendiri yang ngomong, aku akan waspadalah, aku akan datang kembali kedua kali. Masa dia mau Kedua datang kali. kedua kali nggak tahu? Kapan Yesus datang? Kedua kalinya itu kapan? Waspadalah, dia nggak akan ngasih tahu. Iya. Katanya waspadalah. Dia akan aku datang kedua kali. Oke, kapan kedua kalinya dia datang? Kapan itu terjadi? Ya nggak mau ngasih tahu. Kalau nggak kasih tahu nanti dia bisa Sudah datang atau belum datang? keburu jadi kiamat. Sudah nanti datang apa namanya? atau belum datang? Jadi perang nanti Sudah antara datang? agama seberang. Sudah datang? Sudah datang atau belum datang? Datang sebagai manusia, kedua kali belum untuk menghakimi. Untuk kedua kalinya belum datang. Iya belum datang. Jadi yang datang, yang sudah datang kepada Paulus itu siapa? Itu teofaninya Yesus. Saudaraku, sekali lagi saya Itu katakan kan kepada coba saudara. yang bertemu Yesus itu, yang bertemu Paulus itu terang nggak? Terang atau wujud manusia? Terang memang, terang. Kayak kalau terang, ya terang Gimana? itu kan teofani, bukan Yesus sendiri. Kalau Yesus sendiri nanti datang dalam bentuk manusia. Wow. Inilah yang dikatakan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak Lalu orang. kalau memang itu Yesus palsu, kenapa Paulus bisa membangkitkan orang mati? Hei, Anda baca Matius 24 nomor 24. Baca pelan-pelan. Sebab Mesias palsu. Kenapa ketika kalau memang itu Yesus palsu, kenapa Paulus bisa bertobat, bisa melakukan banyak mujizat, bisa melakukan pekerjaan rasul Tuhan, bahkan sampai rela sampai mati dia itu? Kenapa kalau bukan Yesus gimana lagi? Dia bisa membangkitkan orang mati loh. Anda Itu meragukan dengan kuasa dari apakah Anda meragukan kehebatan iblis ketika iblis Yesus aja dicobai? Yesus Iblis gak dicobai berkuasa. oleh Iblis gak berkuasa. Ya kamu percaya iblis berarti? Bukan, ini Bible Anda yang mengatakan. Dengar. Iblis mengatakan di dalam Lukas 4 nomor 6, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kok iblis? Itu Yesus sendiri loh yang ngomong. Kok iblis menghujat lo Bang Iblis. Juma, hati-hati. Iblis yang Di berkata dalam di Matius dalam 28 ayat 18, Yesus sendiri yang ngomong sebelum dia naik ke surga. Segala kuasa di bumi dan surga sudah Bagus. diberikan Bapa kepada aku. Bagus. Bukan, kamu gimana Oke. parah kamu Oke. bilang Yesus iblis? Oke. Teman-teman, yang ada di atas maupun di Gomal, saya mohon izin minta tepuk tangannya dulu. Saudara kita sudah mengakui bahwa Matius 28 nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Dan itu adalah orang yang keluar dari kubur yang berkata itu, yang kemudian dikatakan itu adalah Yesus. Sedangkan ketika Yesus dicobai di dalam Lukas 4 nomor 6, iblis berkata kepada Yesus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi, dan bukan hanya kuasa tapi juga diberikan kemuliaan kepadaku, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu bukan ucapan Yesus, itu ucapan iblis. Berarti yang keluar dari Kamu buka kubur, lagi. Matius 28 itu Yesus sendiri yang ngomong sebelum dia naik ke surga.
juga. Itu ngomong kepada murid-muridnya. Saudara, saya mau tanya. Duluan Yang mana? mau bahas yang mana? Matius atau Markus? Matius atau Lukas? Sabar. Duluan mana perkataan yang muncul di Matius 28 atau yang ada di dalam Lukas 4 nomor 6? Duluan mana? Ya ketika Yesus dicobai ya iblis duluan ngomong. Karena iblis itu kan Mantap pembohong. sekali. Mantap Ya sekali. iblis kan pembohong. Oh berarti iblis itu menurutmu nggak pembohong ya? Sabar dulu. Betulkah Jawab dulu. iblis? Sabar dulu. Menurutmu iblis pembohong atau enggak? Sabar dulu. Iblis pasti pembohong. Itu pasti pembohong. Ya udah kamu ngakui kan? Sekarang apakah Yesus pernah dipelonco oleh iblis? Apa? Pernahkah Yesus itu dipelonco, diospek, dikibulin, dipermainkan oleh iblis? Pernah nggak? Ya kan itu kan emang hakikatnya seperti itu, penjahat, pembunuh, Saya penipu, tanya pembohong, lagi. ya itulah iblis. Saya ulang lagi. Pernah tidak Yesus ini dipelonco, diospek oleh iblis? Bertanya dulu. Pernah atau tidak? Ya ketika Yesus disalib pun itu pekerjaan iblis karena iblis itu hakikatnya pembunuh. Kenapa? Berarti Anda sudah Ya, mengakui. memang Yesus kan dibunuh oleh pekerjaan iblis. Gimana Oke. sih Bang Juma? Kalau nggak ada iblis ya nggak. Berarti Anda sudah mengakui bukan bahwa yang berkata di dalam Lukas 4, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya Tadi kepada siapa kan saja aku yang udah kukehendaki. nanya, iblis pembohong nggak? Kamu ngaku iblis pembohong nggak? Pembohong iblis itu. Ya udah, berarti di Lukas itu memang iblis pembohong. Nah sekarang kalau Anda katakan Apa ini pembohong, percaya iblis yang pembohong? tunggu. Sekalipun iblis pembohong, tapi apakah iblis ini punya kuasa? Nah, kalau berbohong berarti jawabannya tidak. Iblis tidak punya kuasa. Oh, berarti Anda mengatakan Yesus bohong. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 12:31, Emang Yesus itu adalah iblis atau penguasa. bukan? Kan Yesus bukan Saudara. iblis. Bukan. Yesus berkata bahwa iblis Nggak nyambung Bang Juma. Yesusnya berkata bahwa iblis telah diberi kuasa. Kok Anda mengatakan iblis tidak punya kuasa? Ganti Yesusnya pemain yang lah. Gak nyambung. Coba siapa namamu yang lain? Gak nyambung Bang Juma. Masa bilang Yesus iblis? Orang beda kok. yang kamu sembah yang datang di dalam Matius 28 itu iblis yang mengaku Yesus. Berbeda dengan Yesus Itu yang dengar. Itu Yesus yang ngomong langsung disaksikan oleh para rasul, para muridnya. Iya, Sebelum dia naik Paulus dari kan. baptis. Paulus Yesus sendiri yang in the ngomong. gang. Gimana sih Bang Paulus in Juma? the Lu gang. fitnah mulu. Dengarkan saya. Sekali-sekali jangan sombong dengan kebodohan kamu. Yesus berkata di dalam di dalam cerita yang disusun oleh Lukas, bagaimana kemudian iblis berkata, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu kata iblis. Yesus terangkat ke langit. Oke? Setelah itu. Nah, kemudian ada yang keluar dari kubur. Ucapannya sama. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa di dunia? Bukankah kerajaan Yesus itu di langit? Kekuasaannya Yesus di langit, bukan di bumi ini. Yang berkuasa di bumi ini adalah iblis. Berarti yang keluar dari kubur itu siapa? Iblis itu kan pembohong. Mana betul dia berkuasa? Buktinya dia mampu menyesatkan kamu. Itu kan karena ulah manusia melalui iblis. Bukan. Yesusnya yang berkata bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Apa yang dikatakan? Datang kepadamu mengaku apa? Mengaku Yesus dan berkata apa? Dia adalah Mesias, dia adalah Kristus. Kamu percaya nggak dengan ucapan Yesus itu? Percaya nggak? Enggak. Berarti Yesus pembohong kalau begitu. Yesus bukan pembohong. Orang Yesus adalah Tadi- benar. Kok pembohong? Tadi kamu mengatakan kamu nggak percaya. Gimana ini? Mana ayat yang mana sih? Yang ayat yang mana? Yang tadi Matius 24 nomor 4 nomor 5 yang kamu baca itu, Cak Ayu.
Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat, akan banyak orang datang mengaku Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Jadi menurut Yesus kepada murid, berarti kamu percaya akan datang Yesus palsu Ya dan kalau Yesus menyesatkan banyak sendiri yang orang? ngomong ya percaya. Berarti akan ada setelah Yesus muncul Yesus palsu mengaku Kristus. Betul? Mana dalilnya Yesus palsu? Yang ketemu Yesus ke Paulus itu mana dalilnya Yesus palsu? Ada nggak? Bang Juma Enggak, akui dulu saudara bahwa akan ada Yesus palsu. Iya, aku akui. Ayat itu benar. Yesus yang ngomong. Akan ada Mesias palsu. Ya. Nah, sekarang kasih saya data bahwa yang bertemu Paulus itu adalah Yesus palsu. Ada nggak? Baik. Sanggup nggak? Sabar dulu saudara. Tenang. Kita dulu 10 detik. 1, 2, 3, 4. Atur nafas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Anda sudah tenang? Pertanyaan Anda sangat bagus. Silakan Anda buka Matius 24 nomor 23 sampai nomor 30. Silakan Anda buka. Habis itu kalau Anda sudah buka, biar saya hafalkan sama Anda. 24 nomor 23 sampai nomor 26. Anda yang baca. Gimana ya gurunda kalian ini nggak nyambung. Anda bertanya, coba Anda bertanya, apakah ada bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu Yesus palsu? Kan saya kasih data. Iya. Ini buktinya. Bentar, paketku datang. Bentar ya, 2 menit paketku datang. Iya, silakan. Ini Alvis dia kan ambulan kalau dia pingsan gitu. Anda, saudara kita ini kan Ambil napas 2 menit. Saudara kita ini kan bertanya, adakah data bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu? Datanya jelas, lengkap, akurat. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Itu datanya. Baca silakan. Ya, jangan malu-malu pakai ambulans, itu udah standby kok ambulans ya. Bentar. Naikkan dulu yang lain kalau nggak. Bentar ya, aku masih ada berapa bang? Bentar. Ya, tolong dibantu dulu Alfi, kasihkan napas buatan dulu. Waduh, Masih dapat Alfi buatan, Pi. cuman ready ada Oh, keranda. ada oksigen, buatan napas buatan. Oksigen Nggak aja. ada oksigen, ada keranda. Ambulansnya isi keranda doang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana beliau teman kita? Min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun wa kubkibu fiha hum wal gawun wa junudu iblisa ajma'un qalu wa hum fiha yakhtasimun. Allah in kunna lafi dhalalin mubin isnusawwikum birabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun fama lana min syafi'in. Subhanallah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian wa iyaduna illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk, yang durhaka. Nah, ini saudara kita bertanya mana buktinya yang datang itu adalah Yesus palsu. Nah ini sangat lumayan ya kalau misalnya teman-teman Kristen kita itu mau jujur mengakui bahwa Yesus, menurut Yesus akan muncul Yesus palsu. Ketika mereka mengatakan, ya betul, saya percaya Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Ini artinya saudara Kristen kita itu membuka diri untuk belajar.
Tapi kalau dia membohongi kemudian data itu, menolak data itu, artinya yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Artinya orang tersebut ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa menipu diri mereka sendiri? Karena mereka tahu dalilnya ada, tapi mereka mengatakan nggak ada dalil itu. Nah, tapi saudara kita ini sudah mengakui bahwa betul ada Yesus palsu yang akan muncul dan akan menyesatkan banyak orang. Islam datang kemudian menolong. Saudara, yang kau sembah menurut kamu itu Yesus, yang selama ini kau gaung-gaungkan namanya, itu adalah Yesus palsu. Makanya Yesus asli ketika di yaumul hisab nanti, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir, kata Allah. Pada hari manusia dikumpulkan di yaumul hisab, di padang mahsyar, apa yang mereka sembah tadinya di dunia akan menjadi musuh bagi mereka saat itu. Dan yang mereka sembah itu menolak pujian-pujian yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus yang mereka sembah akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah, ini yang terjadi nanti. Ini yang terjadi nanti. Makanya Allah mengatakan, "Aku bekibu fiha hum wal qawun." Mereka yang disembah oleh orang-orang kafir dijungkirkan bersama-sama dengan penyembahnya ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang sesat. Wa junudu iblis ajmaun. Dan bala tentara iblis semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka bersama dengan penyembah-penyembahnya. Berarti memang ada di atas muka bumi ini yang menyembah iblis. Makanya Yesus pun berkata demikian. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi sembahanmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan sembahanmu tersebut. Yesus mengatakan ada yang menyembah iblis. Al-Quran pun mengatakan ada yang menyembah iblis. Nah, makanya saudara Kristen kita itu memasang perangkap untuk diri mereka sendiri. Apa itu? Trinitas, Tritunggal, dan seterusnya. Itu perangkap untuk diri mereka sendiri. Mereka mencoba untuk menipu Allah dengan mengatakan Trinitas. Kenapa dia mati? Oh, itu sisi kemanusiaannya, tapi dia tetap ada keilahiannya. Nah, itu cara menipu itu hebat, luar biasa. Tapi bagi orang berakal akan sampai kepada kebenaran, itu adalah sesuatu yang dibuat-buat, bukan konsep dari Tuhan, bukan konsep dari para nabi. Nah, makanya apologet Islam ini personilnya sangat dibutuhkan oleh orang-orang Kristen untuk menyelamatkan saudara-saudara Kristen kita dari cengkraman iblis. Oke, mungkin Cak Ayu sudah monitor, silakan. Ya Bang Jeff, udah monitor Bang Jeff? Bentar, 2 menit. Ya kalau butuh kekuatan kabari Bang ya. Iya, Bang Juma, lu jangan menghujat lah. Lu ngomong apa sih? Saya tidak menghujat. Lu juga kalau dibilang lu pakai micet lu marah. Enggak lu. Pakai micet, apa itu? Micet apa? Maksudnya saya pakai umi micet maksudnya. Micet dulu, mie dan cat gitu. Apa? Mie yang dicat. Oh. Ya, jadi Al-Quran menjelaskan ya teman-teman sekalian, lindunillah, selain daripada Allah, hal yansurunakum aw yantasirun, dapatkah mereka menolong kamu? Maksudnya, bisakah Yesus menolong kamu? Bisakah patung yang kau sembah menolong kamu? Bisakah setan iblis menolong kamu? Itu maksudnya Al-Quran tuh. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 93. Min dunillah, selain daripada Allah, dapatkah sembahan-sembahanmu itu menolong kamu? Atau sembahan-sembahanmu itu menolong diri mereka sendiri? Gak bisa, gak dapat. Makanya Al-Quran bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam
A'anta qulta linnas, wahai nabiku Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang kafir ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa menjawab apa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Makanya Yesus berkata apa dalam Yohanes 12:49? Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa itu? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu yang aku katakan. Makultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah rabbi wa rabbukum. Aku hanya mengatakan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya diusir mereka. Nah, ketika orang-orang penyembah Yesus ini nanti di padang mahsyar mencari sembahannya bernama Yesus, si iblis mereka tidak temukan. Yang datang kepada Paulus itu mereka nggak temukan lagi karena sudah ada di neraka lebih dulu. Yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu itu sudah tak mereka temukan. Satu-satunya oknum yang mereka temukan bernama Yesus, hanya Yesus anak Maria yang rasul itu. Mereka datang, Yesus, ya paman, lu siapa? Lu, bukankah kami dulu di dunia menyembah dirimu, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus yang manusia itu? Hei, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Padahal orang ini sudah memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bahkan bermukjizat pakai nama Yesus loh. Tapi apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian loh. Yang kalian sebut-sebut ketika kalian bermujizat itu adalah Yesus, tapi bukan Yesus saya. Yesus saya ada di langit. Yesus yang kau sembah itu, yang selalu menolongmu dalam segala hal itu adalah iblis, sang penguasa dunia. Makanya banyak orang-orang itu bermujizat, menyembuhkan orang, membuat orang lumpuh berjalan. Kenapa? Karena iblis mampu. Jangankan melakukan hal seperti itu, iblis itu jagonya. Iblis itu, Yesus aja yang adalah nabi diobok-obok sama dia. Iblis membawa Yesus ke padang gurun lalu mencobai dia. Coba, Yesus dibawa kepada gunung yang paling tinggi oleh iblis. Yesus dibawa ke bumbungan bait suci yang paling tinggi, lalu diperlihatkan kerajaan dunia. Iblis itu hebat iblis itu. Nah, setelah Yesus Nabiullah alaihi salam terang ke langit, apa kata Lukas 4:13? Ketika itu iblis tak mampu mencobai Yesus, iblis mundur dan iblis menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepatnya? Yesus berkata dalam Yohanes 12:31. Apa kata dia? Saatnya dunia dihukum, sebab penguasa dunia telah dilemparkan keluar. Nah, strategi penyaliban ini terjadi kemudian. Pengganti Nabi Isa alaihissalam masuk ke alam kubur, ke liang lahat. Yang keluar adalah iblis yang dilemparkan. Inilah yang kemudian mulai penghukuman terhadap dunia. Lahirlah ajaran untuk mengajarkan menyembah kepada sosok yang keluar dari kuburan. Itu yang terjadi, kawan-kawan. Itu yang terjadi. Kalau seorang Kristen sudah sampai pada level mengusir setan bermukjizat, wow, itu kekristenannya itu sudah hebat sekali. Tapi kenapa masih diusir? Boleh nggak diatur lagi itu host mau debatnya lagi? Coba aku lagi sibuk. Oh, ada kegiatan. Boleh sebentar malam juga boleh. Ya udah, ntar malam aja ya. Ntar kabarin aja host. Mana Demiannya? Kenapa dia lari? Kamu itu gak framing, gak hidup kali. Orang lain pamit mau mandi kok. Emang kalau mandi lari itu. Kalau ada Demian gue naik. Kalau ada Demian gue naik ya, kabarin ya.
Sekarang kau udah mabok di sini, nggak bisa lagi. Enggak, Demian aku ada sudah kerjaan. Demian sudah terselamatkan dari lingkaran. Dia udah keluar dari lingkaran itu. Nggak apa-apa. Kalau emang dia udah memilih imannya sendiri nggak apa-apa. Aku cuma pengen nanya aja, ngobrol aja, diskusi. Yaudah nanti malam aja ya, kabarin aja ya. Nanti Iya. kita lanjut diskusi tadi ya. Jelasin dulu Bagaimana itu loh, dia itu loh. mengatakan bahwa Yesus yang bertemu Paulus itu adalah Yesus palsu ya. Itu nanti Oke, kita sip. bahas lagi ya nanti ya. Iya. Oke, thank you ya semua. Kenapa bukan sekarang lo jelasin lo, kegantung lo. Dia udah kasih noleh. Ada urusan. Aku ada urusan. Ada Ya berarti kau urusan. yang mau lari, Demian nggak lari, kau yang lari. Nggak lari aku, makanya nanti Ah, aja giliran orang lari kok, giliran orang lain kau bilang lari, giliran kau tidak. lah Demi ya. Hmm. Masa aku harus tunjukin aku kegiatan apa? Ya, masa Demian tunjukin dia mandi? Nggak bisa, ini aku ada urusan ini. Nah, berarti kau lari, bohong kalau kau ada urusan kau lari, nggak bisa menjelaskan, kau lari. Terserah, pokoknya nanti malam ya, nanti malam. Iya. Oke, thank you semua. Yang kipas saya ikut dong. Kalau orang lain boleh dia framing, kalau dia sendiri, kena lagi kan lo. Inilah apa yang kau ucapkan itu berbalik ke kau. Ada pasien baru silakan. Fabianus. Eva Mariam, silakan. Eva Mariam, Sabiano, silakan. Baik, diam baik. Hujan di gunung kah? Tidak. Aman. Enggak. Aman. Oh, berarti senam sore-sore itu orang di situ mantap itu kalau hujan nggak hujan. Sekarang yang ramai itu renang, Anda. Oh iya, wih mantap kali itu kolam renangnya. Iya, dari pagi, Pak. Alhamdulillah adalah orang renang. Ini mudah-mudahan sempat viral nanti. Semakin ramai orang datang mandi-mandi sini kan ya. Tadi malam full dari teman-teman dari Solata grup. Oh itu dari sholat. Iya. Jangan-jangan kolam renang dipinjam orang membaptis gimana itu? Kalau dia Kalau baptis, bisa aja kalau mereka mau pakai membaptis kolam renang yang sini, tapi saya didihkan dulu airnya, mendidih dulu. Terus turun. iya betul. Masukkan listrik Bang Zuma. Biar disengat semua kan. Mau tanya Bang, itu kan waktu Yesus disalib, Ngerti nggak artinya tamu sholat itu? Ya makanya Banyuma kan semalam agak dikurangin ininya ya. Oktapnya turun 1 ya. 5. Turun 5 ya. Semalam kasih tahu. Rame ya mereka Bang ya? Rame. Tapi campur dengan Muslim juga. Persatuan Guru TK. Penginapan tenda penuh dong. Banyuma. Penginapan tenda. Tenda penuh, alhamdulillah. Waduh, kayak teman-teman yang belum pernah ke sana ya, siapkan diri nanti. Insya Allah ambil api yang kedua ya, dipusatkan di sana. Jangan lupa bawa sarung, soalnya kalau malam dingin. Selimut. Selimut. Nabung dari sekarang teman-teman. Bulan 9 tuh kan. Insya Allah, iya. Di mana itu? Bolangi, Sulawesi Selatan. Klik aja di Google. Wisata Rumah Hobbit Bolangi. Samping Cimory. Ya. Di atasnya Danau Bili-Bili, sumber air Kota Makassar dan sekitar. Pak Arif, Itu
Pak Arif Banjung aja tanggal 2-3 hari lagi itu dia di Malino dia. Tapi habis Malino katanya mau mampir. Oh, iya. Aku sih rencana mau ikut, tapi nggak tahu dia lihat situasi ya. Iya. Ketemu dia. Malino dulu kita minum markisa. Oh iya tahu. Tapi ada satu yang baru naik, coba Pi, di absen dulu Pi. Bang Anas dulu. Anas dulu, oke nggak ada. Orang pada naik kok. Ivi, aku jadikan moderator lu ya, soalnya aku nggak bisa gerak saking lapnya. Boleh. Silakan. Ya, ada Bang Acuy sama Bang Abdul. Tapi ya nggak kuat. Bang Abdul, Bang Acuy. Panggilan Acuy, pertama. Acuy. Acuy. Iya, Bang Acuy. Bang Acuy. Bang Acuy panggilan kedua. Bang Abdul panggilan kedua. Kira-kira ini kapan ya makan revisi ulang ya, supaya tidak mempergunakan lagi istilah-istilah dalam Al-Quran ya di terjemahannya ya. Kira-kira ada niat nggak sih mereka itu ya? Kita ini aja nggak sih terjemahan yang dibuat oleh kelompoknya Sam Aldo itu. Kalau tadi ngirimin lagi aku apa gitu, suruh bukain. Coba boleh. Bagaimana kalau kita punya usaha disuruh tutup? Mau enggak? Ya juga sih. Begitu juga Tapi kalau usahanya tanpa izin ilegal ya tutup. Tapi kalau nggak ada masalah ditutup ya itu melawan. Ini ada Bang Noval. Tapi coba buka itu aku kirim tuh, apa maksudnya si Aldo tuh? Bentar, Alfi lagi di belakang, laptop di depan. Kasih Alfi dulu. Seban. Bang Itu Noval. udah kirim ke lu. Siap. Bang Noval. Panggilan kedua Bang Noval. Gak ada, sini naik nggak ngomong, sini naik nggak ngomong. Makanya pada bingung gitu, naik ke atas request, lihat di atas gak ngomong. Omelin Ji, omelin. Ini banyak ibu-ibu nih yang pengen naik. Alfi naikin aja tiga-tiganya ya. Banyak tuh Bang Zuma kayaknya. Ibu-ibu, silakan Ibu Eni, Ibu Harti. PPP itu ke depan si Julius itu, kalau ibu-ibu itu. Bu ini. Waduh, Bu ini. Bu Arti, Bu Frida, Bu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Harti udah ngomong. Bu ini, Bu Frida panggilan kedua. Bu ini, Bu Frida panggilan ketiga. Salam kenal aja untuk Bang Juma dan tim Apologet Islam Baik. Indonesia, sungguh Iya. keren. Kasih Bu. Sehat-sehat selalu ya Bang, saya di Jakarta. Amin. Makasih. Rasanya pengen juga Bang ke sana, ke rumah apa namanya? Rumah Hobbit. Sulawesi. Iya betul. Mungkin nanti bisa kirim alamatnya kali ya. Kebetulan ada saudara saya juga di Sidrap. Jauh ya Bang ya? Sidrap 4 jam dari Makassar. Oh, Kurang dari lebih 4 Makassar. jam. Iya. Baik. Tapi kalau naik kereta itu cepat. 1 jam lah, Oh, 1 ada jam setengah kereta. lah. Ada kereta sekarang. Ada, tapi cuma sampai kota Parepare. Oh, saya ke Sulawesi dulu tahun 2011. Iya. Alhamdulillah ya Rob, bisa Loh, kasih, Bu. Tadi yang ada yang coba login ya? Udah, apa itu? Sehat selalu, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Julius, apa? Oh, kalian apa tadi? Ya udah, aman. Oke, yuk. Tapi Bang Juma kalau dari Jakarta ke Makassar
Makassar ada naik kereta gak? Ada, bisa. Oh, dan kapan itu? Lewat Madura, lewat Kereta Madura. bus ke Bandung. Oh, Ayo Pi, tampilin Pi. Aku batuk teman-teman. Itu biasa, belum ada hoten ya, silakan. Pi, tampilin Pi. Obat belum? Aduh, Iya tadi minum apotik. Alhamdulillah. Flumosil bang, flumosil generiknya asetilsistein. Minumlah. Alhamdulillah tadi apotiknya langsung gitu. Oh gitu. Iya. Alfi monitor Alfi. Tampilkan data Alfi. Istilahnya bang, flumosil 3 kali 1 insya Allah sehat. Apa namanya? Umpan Bu. Apotik udah diminum sama Bang Zuma Bu, gimana ya? Udah apotiknya lagi. Semuanya, nanti semuanya resisten itu. Flumosil. Mulai musim. Memang musim flu, betul. Bang Juma ini suka bercanda ya, keren habis deh. Saya nanya loh, nama obatnya flu musim katanya. Ya memang musim flu di sini. Flu mucil. Oh, itu mirip-mirip kan? Ya, agak mirip dengan flu musim betul. Flu mucin. Flu musim. 6 kali sehari ya? Jangan, 3 kali 1 Tiga. aja. 3 kali 1 aja, itu kan milinya 200. 3 kali 200 mili aja. Oh, siap. 6 kali sehari, 3 ke hari ketiga itu langsung bisa bang. Langsung sembuh. Ardos. Iya bang, Ya. shalom. Yuk. Ada yang mau ditanggapi Bang? Enggak, gak ada yang tanggapi. Saya cuman dengar soal obat apa ini? Ada jualan obat. Obat itu supaya orang berakal membedakan mana manusia, mana Tuhan. Mana setan? Oh iya benar ya. Gitu. Yang mana mayat, yang mana palsu, yang mana yang benar ya? Ya, boleh juga. Ya benar. Oh iya. Karena nggak mungkin Tuhan pernah menjadi mayat, toh. Kira-kira masuk akal nggak Tuhan pernah menjadi mayat? Oh iya. Ayo minum obat Cosplay itu. juga jadi mayat bang, cosplay jadi mayat. Apa? Soalnya kurang jelas tadi bang. Masuk akal nggak Tuhan pernah menjadi mayat? Oh masuk akal kalau memang itu ketentuannya. Berarti lu belum minum obat itu jawabanmu. Kalau habis minum obat ya nggak masuk akal lah Tuhan pernah jadi mayat. Nah, berarti kok masih sakit belum minum itu. Ya sama juga bang, Nabi mana datang dari Arab bang. Nggak ada Jadi seluruh Nabi yang datangnya dari Arab, nggak? kata siapa? Kata Alkitab semua bang. Yohanes ulangan 34 bang nomor 10. Tidak akan ada lagi nabi yang datang dari Israel yang sama seperti Musa. Aduh, para nabi itu sudah selesai, tidak ada lagi di zaman perjanjian. Oke, 700 kalau begitu, nabi. oke, Anda nggak bisa bantai itu kan? Yang kedua, Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Bisa Anda bantai itu nggak? Coba Anda buka Kisah Para Rasul 3 nomor 22. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Coba Anda buka. Bukankah Musa telah mengatakan? Bukan. Saya hanya bertanya sama saudara. Anda kan menolak adanya nabi dari Arab kan? Iya kan ya? Iya. Makanya saya bertanya nih. Di dalam Kisah Para Rasul. Tidak ada ayat firman Tuhan itu menubuatkan nabi itu datang dari Arab, disuruh. Oke.
Kira-kira mengirim batu hitam. oke. Ya, oke. Kira-kira kalau ada Nabi yang hapus menyuruh sama umatnya mengirim Saudara. batu hitam. Oke. Kira-kira kalau Israel itu kalau jauh. jadi nabinya itu dari Kristen gitu maksudnya. Nabi kalau kita pelajari ini Alkitab ya, bukan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran sih nggak ada tentang Nabi. Oke. Ya, Tapi kalau Nabi itu tidak ada. Oke, kalau nabi yang diutus ke Kristen ada nggak? Pelan-pelan aja jawabnya, diskusinya. Kalau nabi di kami kan ada Nabi Muhammad. Kalau di Kristen ada nggak nabinya? Pelan-pelan aja bang, nggak. Saya bukan bermaksud untuk membuat anda kesel. Coba. Nggak, ini Ada saya nggak di-mute, nabi? Bang. Saya di-mute. Saya di-mute. Oke, Bang. ada nggak nabi? Iya, ada nggak nabi untuk Kristen bang? Lagi bang. Ada Saya nggak nabi di-mute apa untuk ter-mute ya? Kristen? Nah, saya Nanti saya kayak katakan Edis. kepada Oke. Saya katakan Ada kepada nggak Ujuma, ada nggak kalau nabi Yesus diutus itu untuk Kristen? Ada itu nggak nabi diutus. Ada nggak nabi diutus untuk Kristen? Ada nggak bang? Terus bang, di-mute. Saya di-mute, gimana saya mau jawab? Ya udah kalau Atau gitu terus. biar kita ini punya waktu. Enggak, ini teman-teman host kenapa di mute? Jangan di mute teman. Punya waktu aja. Saya bertanya. Kalau saya di mute, Saya bertanya sama saudara. terus saya ketemu. Ada tidak nabi yang diutus untuk Kristen? Kan nabi-nabi untuk Bani Israel Iya, tuh tuh. nggak ada di luar Bani Israel. Nah sekarang pertanyaan saya, kami nabinya Nabi Muhammad. Nah sekarang nabi anda siapa? Kalau Nabi itu kan Musa. Musa itu nabinya Bani Israel. Itu nabinya Bani Israel. Yang saya tanya nabinya Kristen siapa? Itu Itu kalau apa? nabinya di dalam Tuhan Yesus Kristus itu bukan lagi nabi, tapi itu rasul, lebih tinggi lagi daripada nabi. Enggak, saya tanya, ada tidak? Anda kan berbicara tidak ada nabi yang diutus kepada bangsa Arab, oke? Tapi kami tetap punya nabi namanya Nabi Muhammad. Nah sekarang nabinya Kristen itu siapa? Kalau nabi Kristen itu, kalau di kitab ya, Siapa? itu para nabi. Para Nabi Musa, Abraham. Saudara, Anda sendiri yang mengatakan loh, kita tidak ada nabi diutus ke bangsa Arab. Ada nggak saudaraku? Ada nggak nabi diutus untuk Romawi? Bangsa Rom, ada nggak nabi diutus ke bangsa Rom? Gimana itu? Gimana? Jadi setelah Yesus Kristus itu tidak ada nabi. Iya, saya tanya. Itu hanya dua. Saya tanya, kalau Anda mengatakan tidak ada lagi nabi, patokan Anda siapa? Tunggu. Kalau Anda mengatakan tidak ada lagi nabi dari Israel, di luar Israel, patokan Anda apa? Mengatakan itu. Patokannya apa? Ya karena gini, para nabi itu tidak ada yang datang dari Arab. Nabi itu berasal dari bangsa Israel. Yang di dalam kitabmu memang betul. Di dalam kitabmu memang betul. Kitabmu, andai pun ada tidak mungkin. Andai pun ada tidak mungkin dipertahankan, pasti dihapus. Sekarang pertanyaan saya, Anda bukan orang Yahudi. Ada nggak, saudara? Ada nggak nabi diutus untuk Kristen? Nah, Kalau kami kan makanya jelas, saya ulangi Nabi lagi Muhammad. Nabi kami Nabi Muhammad. Sekarang nabi Anda siapa? Nabi Anda siapa? Jadi bang gini, saya ini orang Kristen ini tidak lagi mengharapkan nanti. Ya, lalu dari mana Kristen ini kalau Kristen tidak punya nabi? Lalu dari mana Kristen ini? Dari mana Kristen ini? Dari mana? Kristen ini dari mana? Kristenan itu di Antioquia itu dipanggil karena mengikut Yesus, karena menyembah Yesus. Mengikut maka Yesus. disebutlah orang-orang Kristen. Nah, karena
cintanya. Yesus. Yang saya tanya, kita berbicara mengenai Nabi, Pak. Orang Kristen, jadi Kristen itu bukan agama, Kristen itu ejikan pada zaman dulu. Ya, saya ngerti. Kekristenan itu adalah sebutan ejikan di mana orang mengikut Yesus dan menyembah Yesus, gitu Bang. Saya ngerti, saya paham kali kok. Jadi ketika Kejujuran orang yang saya menyembah butuhkan. Yesus, orang mengikut Yesus, maka dikatakanlah Kristen, seperti demikian. Ya, Kristen yang adalah pengikut Kristus kan? Kristen itu adalah penyembah Yesus, pengikut Yesus, pemuji Yesus. Oh, enggak, Disitulah salah. para rasul pada waktu Anda salah. itu berkumpul. Jangan gitu. Enggak bagus. Itu Jangan begitu, Bang. Enggak bagus gitu. Enggak bagus kalau nipu terlalu lama gitu. Sekarang pertanyaan saya, kita berbicara mengenai Nabi. Ini jaringan saya ya. Itu di Antioquia, di mana para rasul itu berkumpul memuji Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus. Jaringan dia ya. Maka disebutlah mereka ini orang-orang Kristen. Tidak latar belakang ada nama Kristen saudara. Oke, saya tanya dulu. Kristen itu artinya apa? Kristen itu pengikut Yesus Kristus. Anda berbohong. Janganlah. 2025 janganlah pelihara bohong itu. Jangan pelihara kebohongan, Itu saudara. klaim Anda, Kristen. Anda silakan. Enggak, saya ulang lagi. Kristen itu artinya apa? Kristen itu, ini kan lahirnya Kristen itu di awal dari apa? Yang Ya, pertama saya tanya adalah arti. waktu kita ibadah dan Tuhan Yesus. Ketika mereka pertama berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan, pada waktu itu di Antioquia kejadiannya disebutlah orang-orang ini adalah kelompok orang Kristen, orang yang menyembah Yesus atau mengikut Yesus. Salah, Anda bohong. Masih Itu bohong. awal dari Anda masih bohong. Kristenan. Anda masih bohong. Kristen itu, dengarkan saya. Kristen itu pengikut Kristus. Bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Itu Kristen. Sampai sini paham dulu. Kalau sudah paham kita lanjut. Gimana? Sudah bisa menerima kalau Kristen itu Iya, Bang. Jadi pengikut Kristus, bukan pengikut pengikut Yesus. Yesus, menyembah Yesus, orang-orang yang Salah. memuji Yesus, ya, memuji Yesus. Salah, Ya, masih salah. Belum jujur. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Sedangkan Kristus itu adalah Yesus. Jadi Yesus. Makanya di dalam kitab Lukas pasal yang kedua yang ke-11, telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Kristus itu adalah Yesus. Jadi yang berbohong ini Anda. Oke. Kita ada buktinya. Kalau berbicara mengenai Yesus, Kalau berbicara yang lain lagi, tentang Kristen aja abang sudah salah. Mengklaim saya salah, padahal yang mengklaim ini salah. Nggak malu. dengar. Mengatakan orang lain salah, padahal diri sendiri yang salah. Itu malu nggak? Gini, Orang Yesus, dikatakan salah, sedangkan diri sendiri yang mengatakan salah itu dia sendiri yang salah. Di mana sih mukanya? oke. Jadi Yesus itu sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Ini materi 3 SKS. Itu menurutmu. Di dalam kitab Lukas pasal yang kedua dan ke-11 itu malaikat yang ngomong, bukan orang lain. Ya bukan manusia yang tidak tahu baca, bukan manusia yang tidak bisa menulis, bukan manusia yang datang dari gua, bukan manusia yang berteman dengan jin, bukan. Jadi yang ngomong ini adalah Jadi saya ulang lagi ya. Yesus sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Ada Kristus tapi palsu. Ada Kristus tapi palsu.
Ada Kristus tapi palsu. Ini kan klaimnya juga. Tadi aja mengatakan tentang Yesus saja, dia mengatakan saya salah. Ketika saya bawa data, dia sendiri yang salah. Ketika dia salah, dia mengatakan salah. Saya yang salah, benar. Saya yang salah informasi. Tidak tahu muka dia. Sekarang begini, saudara. Ini pendapat. Apakah saudara percaya bahwa ada Kristus palsu? Pak, ada banyak itu nubuatan itu. Pertanyaan saya. Jadi Kristus. Pertanyaan saya. Diam. Pertanyaan saya. Apakah Kristus palsu itu adalah Yesus? Jawab. Bukan. Nah, Ini adalah yang asli. Makanya saya katakan Yesus sudah pasti Kristus. Kristus belum tentu Yesus. Dan Kristen itu bukan pengikut Yesus artinya, tapi pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Apakah Kristus? Dengar. Apakah Kristus asli atau Kristus palsu? Muhammad itu. Ya, puji nama Tuhan, demikianlah video yang dapat kami bagikan. Kiranya video ini dapat memberkati kita semua, menambah akan wawasan kita terkait keagamaan kita masing-masing. Dan semoga dengan adanya diskusi ini, banyak jiwa-jiwa yang menyadari bahwa penyelamat umat manusia hanyalah Tuhan Yesus. Ya sahabatku, terima kasih buat kalian yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam, sampai jumpa.